Since 2017, Presiden Joko Widodo has implemented Indonesia Systematic Land Registration Program. Ketika saya mendapatkan izin tentunya dari Bapak Presiden Joko Widodo, tentu kami siapkan dengan baik. Saya bersama dengan delegasi Kementerian ATR BPN. Jadi saya tidak sendirian, ada sejumlah pejabat teras lainnya. First, I'd like to welcome to the stage His Excellency Mr. Agus Yudhoyono from Indonesia. Please come and join us. Alhamdulillah, ini sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia. Tentunya undangan yang kami terima untuk mewakili pemerintah Republik Indonesia berbicara di konferensi internasional yang diselenggarakan oleh World Bank. Saat ini saya berada di Washington DC dan tadi seharian berada di markas besar Bank Dunia dalam sebuah Land Conference. Dihadiri oleh lebih dari 1.300 peserta, hadir juga 21 menteri, dan secara keseluruhan tadi saya mendapatkan informasi acara ini juga direpresentasi oleh 81 negara dan Indonesia salah satunya. Dan yang menjadi kehormatan bagi kita adalah undangan ini memang ditujukan untuk memberikan kesempatan, memberikan ruang kepada Indonesia untuk berbagi cerita dan kisah sukses dari pemerintahan khususnya di bidang reforma agraria. Dan ketika saya mendapatkan izin tentunya dari Bapak Presiden Joko Widodo, tentu kami siapkan dengan baik. Saya bersama dengan delegasi Kementerian ATR BPN. Jadi saya tidak sendirian, ada sejumlah pejabat teras lainnya, termasuk Sekjen, Dirjen, dan para Dirjen. Disinilah saya merasa bahwa Indonesia memiliki hal-hal baik untuk dibagi dengan para sahabatnya, termasuk juga menceritakan apa saja yang menjadi tantangan yang kita hadapi selama ini. Oleh karena itu, saya tentunya memiliki harapan besar dengan kerja keras sekaligus juga kolaborasi dengan berbagai elemen yang ada selama ini, baik pemerintahan di pusat maupun daerah, maupun lintas kelembagaan, termasuk juga private sectors dan masyarakat umum, bahwa reforma agraria benar-benar bisa kita jalankan, menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan untuk rakyat di bidang pertanahan. Salah satu yang menjadi pencapaian, dan ini diapresiasi oleh Bank Dunia sehingga mereka memberikan kesempatan yang sangat baik ini kepada kita, adalah program pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL disingkat, yang biasa kita gunakan terminologi tersebut di Indonesia, yang intinya adalah kita bisa melakukan secara sistematis, secara menyeluruh dan lengkap sertifikasi bagi para pemilik tanah, dan ini dilakukan secara masif. Tentunya ini penting bahwa dengan memiliki sertifikat tanah ini memberikan kepastian hukum hak atas tanah, baik untuk individu, korporasi, dan juga tentu pemerintah, karena pemerintah punya aset-aset yang juga harus diyakinkan statusnya. Kemudian kita juga tadi menceritakan sejumlah kisah perjalanan yang saya lakukan selama 3 bulan atau sejak dilantik menjadi menteri oleh Bapak Presiden Jokowi, pertemuan dengan masyarakat, ketika masyarakat ini memang menantikan setelah berpuluhan tahun, belasan tahun, berada dalam sebuah lokasi, tinggal di sebuah rumah, tetapi tidak punya sertifikat tanah yang resmi. Ini bahaya karena tidak punya kepastian. Bisa juga kemudian hal kedua ini kita mengatakan ada legal protection. Jadi dengan sertifikat tanah kita berharap juga terlindung warga kita dari misalnya aksi penyerobotan tanah. Tadi saya mengatakan ini praktik-praktik mafia tanah juga masih terjadi di sana-sini, merugikan rakyat dan juga negara. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana, ini yang juga menjadi perhatian, dengan sertifikat tanah yang kita miliki itu bisa menghadirkan akses terhadap ekonomi. Kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang memiliki tantangan atau keterbatasan di bidang modal usaha. Kita tahu ada 65 juta pelaku UMKM se-Indonesia, menyerap lapangan pekerjaan yang begitu luas, termasuk berkontribusi signifikan terhadap PDB. Nah, ketika mereka punya akses modal yang lebih baik, diantaranya jika karena memiliki sertifikat tanah, secari kertas yang bisa dijadikan
jaminan modal usaha, ini menurut saya akan menghadirkan efek bola salju yang luar biasa secara ekonomi. Jadi 3 hal itu, samping nanti saya juga bisa menceritakan apalagi yang menjadi faktor penentu sukses dari program-program yang saya sampaikan tadi. Jadi tadi forum yang sangat baik, semuanya saling memberikan respect dan juga berharap bisa saling belajar. Saya juga menyampaikan dengan humble bahwa apa yang dilakukan Indonesia ini ya tentu kerja keras, tapi juga setelah mengalami berbagai ups and downs. Dan setelah saya menyampaikan apa saja tantangannya, ketika kemudian ditanya oleh moderator dan juga tentunya pertanyaan dari floor begitu yang dirangkum oleh sang moderator, ditanyakan, lalu faktor apa saja yang menjadi kunci kesuksesan? Saya jawab 3 hal. Apa? Boleh saya ceritakan di sini Mbak Disti ya. Jadi yang pertama, tentu faktor kepemimpinan dan manajemen. Ini tidak terlepas dari bagaimana seorang pemimpin di semua tingkatan bisa mentranslasikan dari visi besar menjadi strategi. Strategi menjadi action, menjadi aksi di lapangan. Dan ini harus bisa mengorkestrasi segala sumber daya yang kita miliki. Ini terjadi dan oleh karena itu bisa menghadirkan berbagai perubahan-perubahan yang mendasar yang tadinya pada tahun 2017 itu tercatat ada 46 juta bidang tanah yang terdaftar dan kemudian bisa kita keluarkan sertifikat kepada warga. Itu 2017. 7 tahun kemudian per hari ini tahun 2024, alhamdulillah telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga hampir 250%. Saat ini ada 112 juta bidang tanah yang sudah terdaftar dan kita sertifikatkan. Dan mudah-mudahan akhir tahun ini bisa tercapai 120 juta bidang dan tahun depan 126 juta bidang tanah. Jadi ini yang menjadi titik tekan bahwa dengan berbagai faktor kepemimpinan, kemudian kerjasama antar lembaga, partisipasi masyarakat, kolaborasi di antara stakeholders yang ada, dapat diapresiasi oleh peserta tadi. Ini yang bisa membuat Indonesia bergerak dengan cepat dan bisa masif, sehingga hasilnya juga sangat nyata. Tapi yang terakhir, saya juga mengatakan bahwa kepemimpinan oke, partisipasi masyarakat harus. Tapi yang ketiga yang tidak boleh tinggalkan adalah bagaimana kita terus beradaptasi terhadap perubahan, terhadap kemajuan. Berikut tantangan peluangnya. Inilah yang kita harapkan dengan terus mengupgrade sistem kita, teknologi kita, SDM kita. Ini penting karena itu yang menjadi modal dasar dari setiap kemajuan. First, I'd like to welcome to the stage His Excellency Mr. Agus Yudhoyono from Indonesia. Please come and join us. I will do more to introduce them as we get our panel started. Welcome. Most cases, land ownership is hereditary. So, for decades, this de facto form of ownership is considered adequate for many societies. Of course, this kind of mindset has led to many problems and conflicts, especially when landowners dies or there's a ownership changes hands, because land can be claimed and repossessed by other parties at any time. So to provide legal certainty, since 2017, President Joko Widodo has implemented Indonesia Systematic Land Registration Program, which is directed towards promotion of justice and prosperity for all. The results are quite exceptional because in 2017,
only 46 million land parcels had been registered. But today, currently, we have registered more than 112 million land parcels out of 126 million in total target. Meaning, over the last 7 years, there has been an increase of almost 250%. So, this is a very optimistic scenario, and hopefully by the end of 2025, we can achieve our target. Well, the statistics are nice, but again, this is about promotion of justice and prosperity for all Indonesian landowners. So I strongly believe that this systematic land registration program will bring about a better future for everyone in Indonesia. Thank you.